dan Ibu Guru dan staf tata administrasi SMP Negeri 1 Jenu, serta teman-teman kelas 7, 8, 9 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Musola Al-Hikmah SMP Negeri 1 Jenu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nabila Fatarani Putri kelas 8F. Kepada Nabila Fatarani Putri dipersilahkan. Barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'du.
yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Mutafarida SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tenaga administrasi sekolah yang saya hormati pula, dan tak lupa anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Jenu yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan kesehatan yang tidak bisa kita hitung ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok kita berharap syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan menunjukkan kita ke jalan yang benar, dan semoga kita besok bersama-sama bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya kalau keadaan peringatan Maulid Nabi ini mungkin agak sesek-sesekan gitu ya, sebagian di dalam, sebagian di luar. Ternyata musola yang sudah alhamdulillah sudah jadi ini ya, walaupun belum 100%, ini ternyata masih belum cukup untuk kita tempati ya. Ini tapi alhamdulillah sudah bisa kita pakai untuk sholat duhur ya, walaupun 2 sesi, sholatnya 2 sesi, dan ubra-ubraan Bu ini ya. Ini anak-anak yang saya banggakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid Nabi ini, kepada Bapak Ibu guru yang sudah membantu secara materi barangkali ya, kemudian anak-anakku yang sudah membantu mengisi acara, membetulkan sound ya, semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan termasuk kita ini umatnya Rasulullah yang mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Semoga ya ini ya, saya tadi bilang barang siapa yang mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi, hari kelahiranku maksudnya Nabi Muhammad ya, maka insya Allah besok akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan Maulid Nabi ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Jenu, dan untuk dananya patungan ini ya, kita ambilkan dana 25% infak yang sudah biasa kita lakukan setiap hari Jumat, ditambah dengan dari bos, dan ditambah dari dana kantin Ibu ya, dana kesejahteraan guru ya. Alhamdulillah ini Bapak Ibu guru ini perannya juga banyak sekali ya, walaupun kegiatan ini disokong beberapa dana dari beberapa pos ya, tetapi anak-anak untuk konsumsinya membawa sendiri-sendiri, nanti dimakan sendiri-sendiri itu ya. Kemudian yang selanjutnya
anak-anak saya berharap nanti ya dalam peringatan ini kalian dapat mengambil hikmahnya, di mana pada kelahiran Rasulullah ini tidak lepas dari suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah ini. Hendaknya kalian lakukan, kalian contoh ya. Kalian idolanya itu harusnya idola yang paling kita junjung tinggi. Idola kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak nanti bisa meneladani ya dari apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anak-anak jangan lupa nanti setelah ini ya peringatan ini selesai, rangkumannya juga harus sudah selesai. Wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani amati. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu معالي أمدي وبريق النور يبدو من معالي أمدي وبريق النور يبدو من معالي أمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu معاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyaru tajlu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani
dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka, oh, penuh suka duka. Rohatil asyaru tashadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Rohatil asyaru tashadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من النحر وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن ريه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا، كأنه الببر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله
Habib salam alaika salawatullah alaika yauma nalat sabi wad'ihim natuwa bimil fakhari malam tanalhun nisa'u Allah malam tanalhun nisa'u bisalam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika wa atat qaumah bi afdala mimma hamalat qab qablu maryamul adra'u Allah qablu maryamul adra'u ya Nabi salam alaika bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi tasya ya Allah asyrafar rusli Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al badru alaina bil saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala tala'al badru
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u man ahabba ilaih. Al hadis au kama qol. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jenu, panjenenganipun Ibu Diah Kuartina Sri Hindrawati SPD, meskipun sekarang dengan tugas yang lain. Yang kami hormati segenap para dewan guru kakung putri sedayanipun, wabil khusus selaku ketua penyelenggara panjenenganipun Ibu Hajah Rosida Iriana SAG, sedaya semua anak-anak yang hadir, yaitu siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jenu yang sangat kami cintai, semua hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat dan detik ini merupakan saat yang paling penuh rahmatnya Allah, di mana kita sekalian bisa memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita di sini dalam peringatan Maulidun Nabi saat ini, besok kelak Allah akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senantiasa kita semua berharap syafaatnya, syafaat minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kenapa kita harus memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kadang kita terbesit berpikir, apabila orang-orang baik itu ulama maupun para syuhada, mereka diperingati dengan haulnya, yaitu ketika hari wafatnya. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul kita tercinta, diperingati ketika lahirnya. Pemikiran ini menandakan bahwa muncul suatu kreativitas diri. Rasulullah dilahirkan dan wafat pada saat yang sama, yaitu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Betul apa tidak anak-anak? Kenapa disebut tahun gajah? Karena dalam lahirnya Rasulullah terjadi suatu peristiwa penting,
yang tidak boleh kita tinggalkan dari memori ingatan kita, yaitu peristiwa datangnya tentara Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Tapi dengan tentara-tentara yang naik gajah tersebut bisa dihancurkan oleh burung ababil, yang menandakan hancurnya yang batil karena datangnya yang hak, yaitu datangnya kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ingat itu. Disebut tahun gajah karena datangnya tentara bergajah. Apakah hancur Baitullah Ka'bah Rasulullah? Tidak. Sampai sekarang masih dengan kokohnya sebagai prasasti untuk kita beribadah munajat kepada Allah, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu di Ka'bahnya Allah yang merupakan kiblat umat Islam sedunia. Anak-anak dan seluruh yang hadir yang kami cintai, kita berharap, kita berupaya, kita beribadah maksimal, kita berupaya meninggalkan larangan. Hanya satu yang kita cari, apa anak-anak? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, andai tidak dilahirkan Allah seorang nabi teladan, seorang nabi terakhir, seorang nabi yang merupakan khairul anbiya wal mursalin, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita semua seakan berdayung tanpa arah, seakan naik sampan tak tahu kemana kita akan pergi tanpa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lantaran lahirnya seorang Nabi Allah tadi, yaitu Muhammad Rasulullah, kita akan menjadi umat mulia. Karena di dalam berjanji di bab yang kita baca bahwa Muhammad Rasulullah adalah khairul anbiya wal mursalin wa ummatuhu khairul umam. Muhammad adalah nabi terakhir, menjadi panutan semuanya, menjadi imam para nabi, menjadi imam para rasul, dan kita diangkat derajat kita. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, khairul umam wa ummatuhu khairul umam, itu ya. Dan umatnya Muhammad adalah sebaik-baik umat. Tapi kita harus ingat, yang digolongkan umat Muhammad itu yang bagaimana? Karena Rasulullah sendiri bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, yang artinya semua umatku besok akan masuk surga. Inginkah kita semua masuk surga? Inginkah kita masuk neraka? Boten. Kalau Rasulullah sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, ini tentu akan kejadian. Kita tidak boleh mengatakan itu ahli neraka, iki gak di sepuro, aku dhewe sing mlebu swarga. Itu naif.
justru itu pembohong. Karena Rasulullah sendiri sudah dawuh, saben-saben kawulaku besok bakal mlebu swarga. Tapi kelanjutan dari hadis tersebut, Rasulullah ngendikan, illa man aba, seluruh umatku akan masuk surganya Allah kecuali yang tidak mau. Nah, padahal kalian semua tadi mengatakan ada yang tidak mau masuk surga, tidak ada yang mau kan? Ada yang mau tadi? Mboten toh nggih? Semua ingin masuk surga toh nggih? Padahal dalam hadis tadi disampaikan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Akhirnya para sahabat berpikir, opo ono ya wong kok gak gelem mlebu swargane Gusti Allah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, waman aba ya Rasulullah, siapakah dia yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka mereka akan masuk surga. Waman asoni yadkhuluna waman aba, waman asoni waman aba, dan siapa yang berbuat maksiat, melakukan dosa, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, jadi dua kelompok, man ata'ani dakhalal jannah, yang kedua waman asoni man abah, orang yang berbuat maksiat itulah yang tidak mau masuk surga. Dengan dua kelompok ini, anak-anakku tercinta, maka kita ketika hidup di dunia torehkanlah sejarah, tulislah cerita dalam kehidupan kita ini, ikutlah kepada man atau ani. Ini di situ namanya tanda miliknya Rasulullah, yang taat kepada Rasulullah. Jadi kita taat kepada Rasulullah itu berbuat sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, juga berupaya meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga kalau kita bisa melakukan keduanya, itulah umat Muhammad, dambaan Allah dan Rasulullah. Kita tidak usah berpikir karena aku sekolah di sini, dia sekolah di sana. Tidak usah. Sekolah dimanapun, kapanpun, selama ada motivasi diri, ada kompetensi diri kita yang kita kembangkan, kamu semua akan menjadi anak-anak solih dan solihah. Kamu semua akan menjadi anak-anak harapan Allah dan Rasulullah. Tidak usah pesimis, tidak usah menghiraukan ada yang mengatakan sekolah kono sekolah kene dadi opo, gak usah mikir dadi opo, gitu. Sing dipikir dadi menungso yang memberi manfaat kepada orang lain, tapi jangan lupakan kedua orang tua. Ini orang tuamu itu mungkin kadang-kadang kamu juga kesal. Orang tuamu di rumah, bapak, ibu, mbah. Orang tuamu di sekolah, bapak, ibu guru, semuanya. Meskipun itu penjaga sekolah, termasuk orang tuamu di sekolah.
Selama kamu menjadi putra, putri, jadi anak, wajib hukumnya taat kepada orang-orang tuamu, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Karena ini juga perintah Allah. Perintah Allah langsung juga diikuti oleh Rasulullah. Untuk apa tadi? Untuk apa anak-anak? Mendapatkan ridha Allah, bisa masuk surganya Allah sebagai orang yang taat, bukan sebagai orang pembangkang yang tidak mau tadi. Naudzubillahi min dzalik. Dan surga itu kalau dulu orang tua zaman purbakala mengatakan wong wedok iku besok swarga nunut neraka katut. Maukah para perempuan? Maukah swarga nunut neraka katut? Nah, cari prestasi. Karena perempuan dan laki-laki itu sudah sama gendernya, podo. Bukan hanya di bidang pemerintahan. Di zaman Rasulullah juga sudah didengungkan, sudah diberikan suatu kewajiban bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah wa muslimatin lengkapnya. Ini menunjukkan di saat Rasulullah menjadi panutan kita itu sudah mengajak, memberikan keteladanan, memberikan pembelajaran. Persamaan gender itu sudah ada, sehingga bukan hanya di zaman modern atau mungkin yang dibawa oleh Ibu kita Kartini, itu Ibu kita Kartini juga mengikuti hadis Rasulullah. Karena Ibu kita Kartini itu juga ulama perempuan, asli namanya adalah Ibu Karimah. Ya, hanya saja setelah dia belajar biar tidak begitu tampak di masa penjajahan yang saat-saat itu perempuan belajar tidak diperbolehkan oleh Belanda, maka namanya menjadi nama Kartini, itu ya. Jadi jadilah yang perempuan Kartini masa depan yang mengikuti Rasulullah. Allahumma amin. Yang putra juga begitu. Biasanya prestasi itu banyak diraih oleh anak-anak perempuan, nggih Bu. Datang mriki ugi ngaten. Lah sing lanang kok terima luwung. Kadang ranking 1 2 anak-anak putri. Loh, peringkat ketiga kok putra. Padahal putra itu menjadi imam gitu. Dalam sholat putra menjadi imam, tunjukkan bahwa kamu mampu, kamu bisa. Ojo kok kakean nyekel handphone. Bisa kamu pegang handphone apabila ada tugas, apabila ada kepentingan. Tapi jangan kau buang waktumu dengan 100% untuk handphone, itu jangan. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, hari-hari kita tidak merasakan apa yang kita lakukan seakan-akan monoton. Geingi yo ngene, saiki yo ngene. Tapi kita punya suatu pedoman, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini insya Allah termasuk orang yang tidak rugi hidupnya. Karena orang hidup apabila hari ini, kemarin, besok dengan cerita yang sama, dengan aktivitas yang sama, itu termasuk rugi. Apalagi kalau hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka itu termasuk orang yang benar-benar rugi. Sehingga kita harus mempunyai pemikiran yang lebih baik, harus mempunyai pemikiran lebih positif. Upama belajar, prestasi yang kamu raih ketika di kelas 1, kelas 2,
kelas 7, 8 atau 9. Kelas 9 itu merupakan puncak prestasi yang harus kamu tampilkan. Karena belajar 3 tahun akan bisa tampak hasilnya ketika setelah kelas 9. Sehingga kalau di sana sini ada yang mengatakan kelas 9 itu paling begini begitu, tunjukkan paling itu tapi paling positif. Kepinterane mumpuni, prestasinya bisa diandalkan, tapi prestasi itu bukan hanya sekedar catatan, bukan hanya sekedar nilai, tapi bisa direfleksikan di dalam kegiatan keseharian. Tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Roshidah Iriana, musolamu ini sudah dibuat kegiatan dengan jamaah. Maaf, apakah anak-anak jamaah hanya di sekolah? Tidak tentunya. Anak-anak dibiasakan jamaah di musola ini itu hanya merupakan simbol contoh bahwa as-sholatu jama'ata, sholat berjamaah, afdolu lebih utama min sholati fardin, daripada sholat sendirian. Sehingga daripada kamu sholat sendiri pahalanya tidak seperti berjamaah, karena kalau berjamaah bisa 27 derajat pahalanya. Bukan berarti pahala itu hanya 27 mboten derajat, tapi tingkatannya sesuai dalam kamu mengamalkan sholat jamaah. Baik sholat jamaah itu di masjid, musola, maupun di rumah bersama keluarga. Derajatnya 20 derajat. Jika sholatmu diberi nilai oleh Allah 1000, maka dilipatkan menjadi kali 27. Jika sholatmu dinilai Allah 100, maka nilai jamaahnya 100 kali 27. Karena kita tidak tahu seberapa Allah menilai sholat kita. Sebab sholat itu ada syarat dan rukun sahnya sholat. Ini anak-anak sudah tahu semuanya nggih? Tentunya sudah diajarkan oleh bu guru agama. Bahkan kamu membaca sholawat di dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu dalam bacaan apa anak-anak? Ketika kamu melaksanakan apa? Kamu membaca sholawat tersebut? Dalam sholat ketika menjalankan ruko atau sujud atau tahiyat. Loh, ketika tahiyat, ini tahiyat itu Rasulullah sangat mengagungkan hambanya. Maka ketika kita sholat, baik itu tasyahud awal maupun akhir, dalam keadaan duduk iftiros maupun tawarruk, karena duduknya kan beda toh nggih. Ketika tahiyat awal duduknya duduk iftiros, kaki kita sebelah kiri kita jadikan tumpuan. Nah, di situ dibacakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu merupakan penghormatan Rasulullah kepada Allah.
Kemudian dijawab oleh Allah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setelah Rasulullah menyampaikan tahiyat penghormatan kepada Allah, dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sholawatku hanya untukmu Rasulullah, seluruhnya. Rasulullah jawab lagi karena sayangnya kepadamu, kepada umatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam saya juga ya Allah dan para hamba-hambamu ibadillahis sholihin yang melakukan ibadah dengan penuh kebaikan. Ini tandanya Rasulullah begitu cintanya kepada umat Muhammad, yaitu orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi anak-anak, kita ibadah itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk badan kita sendiri yang bisa dilambangkan di dalam bacaan tahiyat tadi. Kemudian baru melaksanakan kesaksian dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru ini kesaksian yang sebelumnya ditandai penghormatan Rasulullah, penghormatan Rasulullah kepada Allah, penghormatan Allah kepada Rasulullah, dan kita selaku hambanya, selaku umatnya tidak ketinggalan untuk merasakan penghormatan Rasulullah kepada Allah dan penghormatan Allah kepada Rasulullah. Jadi kawula umatnya itu paling menang. Kalau tadi Rasulullah tahiyat penghormatannya kepada Allah, kemudian Allah menghormati kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengajak umatku yo pisan. Nah kalau kita kan enggak, kadang-kadang kalau dengan teman saja wayai enak yo enak dipek dewe, tapi kalau tidak enak dirasakan bersama, kurang adanya rasa toleransi diri. Sehingga dalam pembelajaran tahiyat atau tasyahud awal maupun akhir ini menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi, toleransi yang tinggi bagi seluruh umat, yaitu manusia. Anak-anakku, sehingga dalam peringatan kamu memperingati kelahiran Rasulullah ini, kita upayakan bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Berkumpulnya umatku nanti akan dikumpulkan sesuai dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka kita sekalian berkumpul di sini menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Mungkin kamu tadi sudah sholawatan banyak ya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Gitu. Ahmad ya Habibi. Panggilan Rasulullah Muhammad itu
Di masa kakeknya dipanggil dengan Ahmad. Habibi adalah cintaku. Ahmad ya Habibi ya Rasulullah. Muhammad atau Ahmad cintaku merupakan utusan Allah. Makanya tadi kalau awal bacaan sholawat ada fahtazzal arsyu tarabau washtibsyaru wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwaro wadajjatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wastighfaro. Apa yang dibaca tadi? Bacaan tasbih. Ini melambangkan fahtazzal arsyu tarabau washtibsyaru. Menjelang kelahirannya Rasulullah, langit keadaannya gemerlap, langit keadaannya terang benderang. Istibsyaro, gemerlapan terang benderang. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, arsy merupakan salah satu kekuasaan Allah bergonjing semuanya. Para malaikat turun ke bumi. Tahlilaw wa tamjidaw wastighfaro. Malaikat mengucapkan tahlil, nyebut asmane Allah. Kemudian juga membaca tasbih. Kemudian bersujud kepada Allah, menunjukkan apa? Rasa sukaria, sukacita, senang sekali dengan kelahiran seorang Nabi Allah, yaitu Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok membaca tasbih? Merupakan kekaguman kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Dengan kondisi ini, maka kita sekalian yang sudah diberikan bimbingan oleh Rasulullah melalui berbagai ajaran yang dirisalahkan baik dalam Al-Quran maupun hadisnya, yang dijabarkan bimbingan itu oleh para guru kita, oleh para kiai kita sebagai penerus para nabi dan para rasul. Al ulama'u warathatul anbiya wal mursalin. Para alim, para kiai adalah pewaris para nabi dan para rasul utusan Allah. Sehingga anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Ada yang kira-kira bentak orang tuanya di sini? Pernah ada? Sewot dengan gurunya? Kok akeh ketoke sing teko sing do sewot mbek gurune. Mulai detik ini jangan nggih. Durhaka kamu. Iso-iso ilmune gak manfaat. Guru-gurumu kalau kamu anggap galak, itu tujuannya satu. Biar kamu jadi anak yang berhasil. Setelah bapak ibu gurumu besok sepuh, sudah purna pensiun, kelanjutannya kamu sekalian. Maka prestasi itu harus kamu bangun.
Orang-orang tua setelah tidak ada, generasi penerusnya juga kamu semuanya. Kamu harus punya mimpi. Kamu sekalian harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu merupakan mimpi yang kamu tidak tidur. Dengan cita-cita akan membawa motivasi diri kamu menjadi anak yang berguna untuk nusa bangsa agama. Tapi kalau kamu tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya cita-cita, kadang sekolah yo ngantuk. Ada yang pernah ngantuk? Ngantuk diterusno turu. Oh, lah kalau saya yang ngajar tak tukokno PPO, tak lebokno irunge. Saya kalau ngajar paling gregeten nek ana bocah ngantuk. Bisa ditanya karena saya sendiri juga guru. Jadi kamu ngantuk itu merupakan ujian dalam kelas. Harus bisa mempertahankan diri, ojo ngantuk. Karena kamu ngantuk sesaat, mimpimu akan menjadi mimpi sing gladrah. Punya cita-cita dadi wong berprestasi malah hilang mergo ngantuk gloyor-gloyor. Diempet nggih, ngantuke kudu diempet. Kalau supaya kamu tidak ngantuk bagaimana? Ada resep yang jitu ini. Jangan duduk dengan menopangkan sebagian anggota badan. Jadi lurusno gegermu. Kalau kamu duduk umpama di kursi, ojo mengguri-mengguri, rodok mengarep. Nah, dengan lurusnya punggungmu, di samping sing lanang awet ganteng, sing wedok awet ayu, yo ora gampang ngantuk. Kamu pernah naik kendaraan naksi, kendaraan umum? Di situ pernah tahu orang ngantuk? Wong ngantuk iku ayu toh elek? Jajal ngantuk ngene mbek ndlewer, kathik metu ilere barang. Yang laki-laki juga begitu. Nek ana wong lanang ngantuk ganteng apa elek? Ya entek eleke kadang nganggo songkok ki songkoke ceblok ra roh mbek meler begitu. Lah ini teorinya kalau duduk di kursi jangan terlalu ke belakang. Apa meneh semende. Kalau kamu semende akan datang ngantukmu. Juga jangan ada topangan anggota badanmu dengan yang lain. Nah kok ngene semende ngene, ya turu. Atau mungkin etok-etok buka buku ambek ngene, ya ngantuk. Itu ya. Karena kamu belajar itu hanya sesaat. Hargai gurumu. Kalau kamu menghargai guru sama dengan takdim penghormatanmu kepada orang tuamu di rumah. Demikian pula di rumah, hargai orang tuamu. Umpama datang dari sekolahan kesel-kesel kok diutus apa matur nggih mangke kula tak leren sekedap. Aja kok langsung gak roh lagi teko. Nah, jangan. Sebab Allah memberikan rambu-rambu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah, menyembah Allah, tapi ada sambungannya wabil walidaini ihsana. Kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kita mengatakan hus itu saja tidak boleh. Apa meneh kok nyentak-nyentak gak eruh lagi sekolah lagi teko, ndak boleh.
bicaralah dengan baik-baik. Insya Allah tujuan orang tua itu juga baik. Demikian pula kalau di sekolah, guru kok mengatakan sesuatu yang sekiranya kamu berbuat salah, ojo geman memeli, jangan kamu langsung menanggapi dengan pembicaraan sing nyelekit. Matur api-apian nyun sewu Bapak Ibu guru, saya tadi begini yang sopan. Sebab itu menunjukkan bahwa kita mempunyai akhlakul karimah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu dambaan kita, idola kita. Siapa yang kita tiru kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu sudah penuh hormat membaca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Nah, semua kamu sanjungkan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika, duh Rasulullah salam selamat hanya untukmu, ya Habib salam alaika, duh cintaku Rasulullah, cintaku hanya untukmu. Nah ini kalau tidak kita tampilkan dalam perbuatan keseharian, lak jenenge lak janji palsu, gitu. Ketoke wae yo tapi ora. Nah orang yang membaca sholawat 1 kali ini akan dicatat pahala dengan kebaikan 10 kali. 1 kali saja dicatat pahala kebaikan 10 kali dan dihapus dosa kejelekannya juga 10 kali. Ini barokahnya membaca sholawat. Meskipun itu hanya sallallahu ala Muhammad atau ya Nabi salam alaika, ini dicatat dengan 1 ucapan 10 kali dan dihapus 1 kali ucapan sholawat, dihapus 10 kejelekannya. Ada hadisnya juga muttafaqun alaih. Man shalla alayya marrotan wahidatan katabalahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyru sayyiat. Muttafaqun alaih. Sehingga tidak ada bandingannya kita membaca sholawat. Dan sholawat ini kalau kita bisa istiqomah akan membawa solusi untuk masalah yang kita hadapi. Masalah yang ada bisa tercairkan solusi dengan adanya sholawat. Sehingga anak-anak, peringatan Maulid kali ini tentunya sebagaimana tema yang tertera meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Memang iya, akhlak, karakter, moral merupakan kunci sukses. Bisa kita membuka sedikit sejarah peristiwa Tharik bin Ziyad ketika beliau menghadapi tentara-tentara non-muslim di Romawi dengan tentara yang begitu gagah berani dan perlengkapan senjata yang lengkap. Tharik bin Ziyad menghadapi dengan cara merangkul musuh, yaitu dengan cara memperbaiki akhlaknya, memperbaiki moralnya,
menunjukkan bahwa orang Islam itu berkarakter, orang Islam itu bermartabat, orang Islam itu berbudi baik. Maka dengan mudah Thareq bin Ziyad dikagumi oleh penduduk Romawi setempat, sehingga banyak yang masuk Islam tanpa harus berperang. Ini sejarah, sehingga adanya Selat Jabal Thareq. Dari sejarah itu kita bisa memetik bahwa akhlak akan membawa kunci sukses. Sehingga tema yang tertera ini sangat bagus sekali, karena akan menjadi pribadi yang unggul ke depan. Mudah-mudahan kamu semua menjadi anak-anak yang sukses, berhasil menjadi anak-anak dambaan Allah Rasulullah, juga menjadi anak yang berprestasi. Allahumma amin. Tapi siji mauca harus punya mimpi, harus punya cita. Kalau cita-cita baik itu, kebaikan yang lain akan mengikuti. Mohon maaf ya, saya itu dulu cita-cita saya hanya ingin menjadi guru swasta. Aneh, kalau didengar telinga itu mungkin aneh, karena saya ingin menjadi guru swasta itu aneh. Tanpa mimpi ada hal-hal lain yang menyertai. Mungkin anak-anak tahu kok ono gambare wong iku ya ning pinggir-pinggir ratan, ya toh. Itu bukan saya nunggu ratan, ndak. Karena itu memang diperintahkan oleh kelembagaan, nggih. Nah, hal ini jadi itu kamu buat kunci. Orang sukses itu karena punya karakter yang bagus, punya moral yang tinggi, punya akhlakul karimah sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Kira-kira siap? Halo, yang belakang siap menjadi anak yang berakhlakul karimah? Alhamdulillah, insya Allah sukses untuk kamu. Karena kalau prestasi hanya catatan, hanya nilai tanpa adanya akhlakul karimah, nonsen. Dan kamu ingat lagi, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti tidak kumpul dengan orang yang tidak baik. Kalau kamu berkumpul dengan yang kurang baik, kamu harus bisa memberi warna. Warnailah temanmu yang kurang baik akan menjadi baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan menjadi harapan Allah Rasulullah. Kamu jadi orang sukses, kamu menjadi penerus kehidupan untuk kedepannya yang lebih baik. Ayo kita sholawat bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sekali lagi, sallallahu ala, sallallahu, sallallahu, sallallahu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika. Yuk, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syams, anta badrun,
anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, anta misbahus suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah itu anta syamsun anta badrun. Beliau adalah penerang di atas penerang, nur di atas nur. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan mendapatkan itu semuanya, barokah semuanya, minat dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan barokah semuanya, Allahumma amin. Liridho illah wa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Liridho illah wa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhina jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' fi majlisina hadza damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala aiban illa satarutah wala maridun illa syafaitah wala usrun illa yassartah wala usrun illa yassartah wala usrun illa yassartah wala jahlan illa 'allamtah wala dhullan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana ahlil khair wa ahli taqwa wal istiqamah was sa'adah wa husnal khotimah wa la taj'alna min ahli syarri wad dhairi wasyaqawah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa dzurriyyatina wa limasyayikhina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahir wa batinan fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la anta muyassir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.